Pendengar di manapun Anda berada, seperti halnya kami informasikan tadi di awal, kami akan langsung terhubung dengan Ketua Presidium Mercy, ya. Ada beliau Dr. Sarbini Abdul Murad yang akan menginformasikan bagaimana tim medis Mercy Indonesia ini kembali tiba di jalur Gaza, Palestina pada pekan ini, ya. Pendengar di manapun Anda berada dan juga 10 jaringan, kami rangkum kebersamaan kita di Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Sarbini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, saat ini posisi di mana ini, dokter? Lagi di Bekasi saya. Di Bekasi nih, ya, akhir pekan begitu. Namun kayaknya juga masih banyak aktivitas begitu. Mohon maaf ini, dokter, di sela-sela aktivitasnya yang sibuk ini kita berdiskusi, dialog dulu tentang Mercy ini, dokter, ya, tim medis Mercy ini kembali tiba di jalur Gaza, Palestina ini. Bagaimana ini, dokter, bisa diinformasikan kepada pendengar, pemirsa YouTube semuanya, ceritanya bagaimana ini sehingga bisa sampai ke jalur Gaza kembali ini? Padahal ya luar biasa ketatnya juga begitu. Bagaimana ini? Ya, Mas, ini kan memang perjalanan yang panjang kita, ya. Setelah banyak proses, kelelahan, ya, kita banyak hal lah, surat menyurat, diplomasi sana, diplomasi sini, ya kan. Tapi belum ada perkembangan yang begitu signifikan. Jadi ketika kita mendeklar mau berangkat ke Gaza tanggal 10 Oktober 2023, setelah 3 hari serangan Israel. Jadi kita berpikir bahwa ini perjalanan yang sangat sulit, apalagi pemerintah telah memberikan travel warning yang nggak boleh ada yang warga negara yang menuju ke Gaza. Yang di Gaza pun harus keluar, karena ini adalah kebijakan pemerintah. Tapi itu kan Mercy kan harus kita harus sana, karena emergensi, kan nggak mungkin kita itu membiarkan Israel menonton apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina yang ada di Gaza. Oleh sebab itu upaya segala macam kita lakukan, apakah itu melalui jalur diplomasi, kemudian hubungi ormas dan sebagainya untuk bisa bersama-sama kami untuk bisa masuk ke Gaza, tapi tidak ada hasil yang Ya, jadi membutuhkan berapa lama ini sebenarnya, dokter, dari proses awal sampai persiapan berangkat sampai akhirnya bisa masuk ini membutuhkan berapa lama? Ya sekitar 3 bulan, Mas, 3 bulan. 3 bulan ya berarti? Nah setelah kita itu setelah WHO bisa masuk ke Gaza dengan tim Norwegianya, itu sekitar berapa ya? Bulan 2 awal atau akhir bulan Januari, ya. Nah setelah masuk tim dari WHO, maka disitulah ada satu harapan dari kami, karena kita punya hubungan baik dengan WHO. Kita sama-sama tim EMT, namanya EMT itu adalah Emergency Medical Team, ya. Kita yang bareng-bareng sama WHO, dan itu sudah lama kita bareng-bareng. Nah sehingga WHO pun menawarin yuk bareng-bareng kita, kayak gitu lah, bareng-bareng kita ke Gaza yuk. Nah karena kita terlibat dalam EMT ini, maka ya kita melakukan proses-proses administrasi segala macam yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke Gaza. Nah itu ada persyaratan-persyaratannya, masih nggak mudah, ya. Artinya karena kita sudah menjadi hubungan lama dengan WHO, maka ini menjadi hal yang menggembirakan, dan ini akan memuluskan langkah-langkah kita ketika kita mengajukan persyaratan administratif pada mereka. Jadi hari tanggal 18 kemarin, ya, jam 21 waktu 15 waktu Indonesia, jam 15 waktu Gaza, ya, alhamdulillah ini sudah ada proses yang baik, ya. Dan itu pun 2 kali penundaan itu, Mas, ini bukan proses yang pertama, 2 kali penundaan karena administrasi yang belum bisa dilengkapi. Nah maka tanggal 18 kita masuk dengan 11 tim. Oh, ada 11 tim begitu, ya. Kemudian dari 11 tim ini dari Indonesia semua, ya? Enggak, kita 11 orang, Mas. Ada beberapa dari beberapa banyak negara, kita 11 orang yang masuk. Ada OPD umum, ada bedah
ada bedah anestesi, bedah perawat bedah ya, perawat anestesi, ada bidan yang kita bawa. Jadi sesuai dengan permintaan dari Kementerian Kesehatan yang di Gaza, dari kesehatan minta ke WHO mengajukan kepada kita. Jadi ini kan etapi ya Mas. Jadi kita tidak menginginkan setelah kita pulang dari Gaza ini kita 2 sampai 2 minggu sampai 1 bulan kita pulang kosong, kita nggak mau seperti itu. Jadi ya dan WHO meminta kepada kami juga agar ada etape-etape selanjutnya. Artinya ini bukan yang pertama kemudian dan terakhir gitu. Nah, jadi pada konferensi pers kita minta kepada semua elemen kesehatan agar bisa bersama lah kita buat satu koalisi besar ya, konsorsium misalnya itu untuk sama-sama kita bisa berangkat ke sana. Jadi nggak putus nih, kita terus sampai gencatan senjata permanen. Nah setelah gencatan senjata permanen baru ada program selanjutnya itu merenovasi rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Kira-kira gitu gambarannya. Ya. Jadi kan kalau di sana kan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit kan dokter ya sebagian rusak juga begitu, rusak besar. Nah ini nanti kondisinya seperti apa untuk tim kesehatan nanti, posisi dan sebagainya berada di mana nanti dokter? Nah semua tuh dikumpulkan atau dikonsentrasikan di Gaza Selatan. Gaza Selatan ya. Kan tengah sama utara kan udah kolaps ya, rumah sakit udah fungsi. Ya, jadi semua pasien-pasien yang ada di seluruh Gaza itu dikonsentrasikan di selatan. Jadi teman-teman itu bekerja itu di selatan, di rumah sakit An-Najjar, ada rumah sakit Uni Eropa, ada rumah sakit Emirates gitu. Kita konsultasi di sana. Oh berarti secara keseluruhan ini ya di Gaza Selatan begitu ya. Kalau untuk kondisi keamanan bagaimana ini dokter? Apakah ya masih sama sebenarnya begitu ya? Atau bagaimana ya? Memang secara umum kan bisa membahayakan ya Mas. Tapi kan kalau Rafah ini kan nggak terlalu jauh dari perbatasan ya. Begitu kita masuk langsung Rafah. Gitu. Jadi memang Rafah ini kan disisakan tanah Palestina atau tanah Gaza itu untuk pengungsian lah, evakuasi yang ada di utara sama tengah. Jadi relatif lebih aman di selatan. Oh gitu. Walaupun kita mendengar juga bahwa ancaman Benyamin untuk melakukan serangan ke selatan ini juga sudah mulai digaungkan kan. Karena Amerika belum memberikan lampu hijau, dia kan baru dilakukan. Jadi kita juga mempersiapkan konsistensi koridor ketika harus evakuasi tim nanti ketika ada serangan Israel ke selatan. Oh begitu. Jadi memang ya relatif aman ya, meskipun ya tidak 100% aman sebenarnya begitu dokter ya. Tapi memang relatif aman begitu. Jadi semua aktivitas tenaga medis yang dikirim dari Mercy ini berada di Gaza Selatan tadi begitu ya. Kemudian logistik yang dibawa ini apa saja? Kemarin kan dari gambaran juga luar biasa begitu ya. Kontainer truk yang besar-besar begitu apa saja nih dokter? Ya. Sebelum tim masuk kan istilahnya itu ada prolognya lah ya. Artinya itu buat makanan-makanan ini kan dibutuhkan ya, obat-obatan. Itu dua tuh makanan obat-obatan ya. Ada selimut juga yang kita bawa dari Kairo ke Gaza. Nah, sebagai besar obat-obat itu yang kita kirim itu nanti konsentrasinya di salah satu rumah sakit yang kita bekerja sekarang, maksudnya An-Najjar namanya itu. Jadi dia ada hubungannya lah, artinya kita datang ke sana, kita bukan hanya membawa badan istilahnya ya, tapi juga kita bawa bantuan yang sangat dibutuhkan, terutama obat-obatan. Jadi kita lebih concern di makanan sama obat-obatan. Iya. Artinya memang di sana konsentrasinya secara keseluruhan di 11 tim ini memang dari tenaga medis semua ini, dokter ya? Ya, satu logistik. Satu logistik yang memang menangani kelogistikan ini. Kemudian ini nanti rencana apakah ada penjadwalan begitu, dokter? Sampai kapan, dari kapan begitu? Atau seperti apa ini dari Mercy? Ya, sekitar tanggal 27 ya, satu tim itu keluar ya. Maka kita sekarang misalkan tim yang kedua. Ini yang masuk sana itu 2 tim dari kita ya. 2 tim, 11 orang 2 tim artinya ada kendala administratif sebenarnya mereka masuknya itu tanggal 11 tapi nggak bisa. Jadi diundurkan tanggal 18. Jadi sebenarnya 18 itu ada tim yang lain sebenarnya yang masuk sebenarnya itu kan. Jadi ada yang keluar tanggal 27. Nah, maka kita usahakan akan masuk lagi tim selanjutnya. Jadi ini terus gitu. yang ada regulasi dan terus kita lakukan sehingga
ada Indonesianya lah, artinya ada dokter Indonesia yang masih standby di sana, karena kita lebih fokus kan terbedah atau ortopedi lah ya, kasus itu yang lebih banyak, sehingga ini bisa sangat membantu dokter Palestina ya, yang sudah sangat-sangat kelelahan mereka kan dalam jumlah korban luar biasa itu. Dengan ada substitusi dari kita ini kan minimal kan bisa membantu mereka sedikit lah. Ya, tentu dengan kondisi dari warga masyarakat yang ada di Palestina dengan kondisi luka yang berbeda-beda, begitu. Kebanyakan memang luka-luka apa ini, dokter, kalau di sana? Ya biasalah pas korban-korban bom ya, ada luka bakar, trauma, ya, patah, fraktur dan sebagainya lah. Jadi lebih ke kasus-kasus trauma dan luka bakar. Jadi trauma ini ya, bentur, kemudian ya korban-korban bom dan sebagainya ini ya, kena runtuhan dan sebagainya ini kebanyakan seperti itu ya, dokter nggih? Iya. Nah, kemudian barangkali yang paling dibutuhkan sebenarnya selain itu apa sih, dokter? Dari logistik makanan, kemudian kesehatan, ini apa sebenarnya untuk saudara kita yang ada di Palestina? Sebenarnya kan mereka butuh semua ya, semuanya ya. Sama kayak kita lah semua. Tapi ada prioritas yang memang ini harus segera, apalagi musim dingin ya. Makanya segera itu ya lebih berkaitan sama food dan virus ya, makanan, minuman dan obat-obatan sebenarnya itu. Sampai selimut, susu bayi itu banyak tuh yang melahirkan di sana tuh kan. Yang melahirkan, saya mendengar melahirkan itu 1 bulan tuh 1.000 bayi tuh. Luar biasa ya. Banyak yang meninggal tapi juga banyak yang lahir ini berarti. Banyak lahir, dan lahir itu laki-laki pula tuh, masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Jadi memang ya Allah mentakdirkan seperti itu begitu ya. Jadi banyak yang meninggal, kemudian banyak yang lahir laki-laki pula begitu. Ini laki-laki yang berkala. Iya. Dan ini menjadi bagian yang membahagiakan juga begitu ya. Artinya di samping mungkin banyak orang saudara kita yang meninggal, tapi banyak juga yang lahir dan laki-laki, ini dalam rangka untuk itu juga barangkali memang. Iya. Alhamdulillah. Kemudian kalau saudara-saudara yang ada di sana yang misalkan korban, kemudian karena banyak rumah-rumah yang ini ya roboh, runtuh, sementara mereka tinggalnya bagaimana ini, dokter? Mereka ada yang tinggal mereka di runtuhan ya, artinya ada gedung yang memang nggak semua hancur ya, masih bisa kembali di situ ya. Kemudian ada tenda-tenda yang malas tinggal di tenda atau di samping rumah sakitnya. Intinya itu ngumpul di mana bisa mereka tinggal aja lah, untuk bisa terlindung dari mereka dari panas dan dari dingin sekarang ini. Jadi memang masalah MCK itu kan juga masalah besar kan. Kita bisa bayangkan jutaan orang, ratusan ribu orang di situ. Kemudian MCK itu bagaimana, mandi itu bagaimana. Jadi mereka sangat semua itu memang kalau kita bayangkan itu memang luar biasa sulitnya. Tapi ini harus dilalui kan. Dia bukan hanya dokter, maka kita bawa juga dokter umum. Kenapa? Karena bukan hanya kasus trauma yang ditangani, tapi juga kasus diare, sakit perut, batuk, macam ini juga terjadi di kalangan para pengungsi kan. Kita bisa bayangkanlah sanitasi dengan yang begitu banyak mengungsi. Iya. Artinya memang ya kondisi yang sangat memprihatinkan, artinya butuh dukungan dari semuanya itu ya, baik dari tempat tinggal yang layak nantinya begitu, kemudian yang terutama kebutuhan ini ya pribadi, baik mandi, kemudian cuci, MCK dan sebagainya, ini bisa kita bayangkan rusak semuanya, harus kemana gitu. Makanya ada istilah gini mas, itu satu WC sana tuh, itu untuk 700 orang. Kita bisa bayangkan satu gimana? WC untuk 700 orang ini. Ya Allah. Kita bayangkan gimana? Belum masuk udah keluar. Gitu. Harus antrinya ini luar biasa berarti ya. Luar biasa. Maka kita juga minta kepada pemerintah juga, pemerintah juga agar pemerintah itu mengerahkan rumah sakit lapangan ya. Lapangan itu ya memang kalau ke Gaza nggak mungkin ya, tapi bisa di Rafah, perbatasan Mesir ya, sehingga
pasien-pasien itu yang memang harus dievakuasi ke Mesir itu kan bisa cepat di Rafah masih lebih dekat dengan rumah sakit lapangan. Kita membutuhkan pemerintah seperti itu juga. Jadi ada kombinasi artinya di dalam ada NGO, di luar ada pemerintah gitu ya. Jadi perlu kita rujuk ke rumah sakit Indonesia yang ada di Rafah. Tapi ini belum ada tanggapan yang serius ya, karena dinamika dalam negeri kita juga lagi. Iya, ini lagi ya, semacam ini juga begitu ya, kita semua paham lah. Nah, kemudian kalau keluar masuknya memang lewat darat ini, dokter ya, semuanya dari tim Mercy, kemudian yang masuk ke Gaza ini darat dan lewatnya dari Mesir itu tadi atau bagaimana? Ya harus dari Mesir Mas, semua harus dari Mesir. Jalan darat semua, setelah di-clearin semua. Itu kan yang lama kan nunggu Mas, clearin Israel, segala macam dulu, apakah ini berbahaya buat mereka atau segala macam. Lalu administrasi ini kan diikuti, disortir orangnya, apakah orang ini layak masuk segala macam. Jadi proses menunggu itu juga lama. Jadi alhamdulillah kita dipercaya oleh semua pihak ya, karena kita kan melihat dari sisi kemanusiaan ya. Jadi kendala lah untuk Mercy untuk bisa melaju ke Gaza ini. Maka kita juga yang paling penting buat kami juga Mas, agar ada kontinuitas itu ya, program ini tidak putus setelah sekali gebrak ini tiba-tiba putus. Ini kita nggak mau seperti itu kan. Maka sebab itu kita juga menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Kemudian kita juga mencoba untuk mengkomunikasi dengan semua pihak agar mari sama-sama kita membantu saudara kita di bidang medis, terutama bidang medis yang memang hari ini memang udah mengalami keruntuhan yang luar biasa ya. Rumah sakit nggak, dokter yang meninggal, udah banyak yang kelelahan ya. Nah, itu ini bisa kita substitusi dan bisa kita bantu. Nah tinggal dengan ini kan waktunya agak berat nih, mesti puasa, kemudian mendekati Lebaran. Nah bagi kita ini kan sesuatu yang luar biasa ini kan. Nah maka saya katakan sama teman-teman yang berangkat sekarang ini yang masuk, saya bilang kalian ini pahala luar biasa yang banding sama kami. Ya, kalian tuh di daerah Ribat, daerah yang memang luar biasa pahalanya berat sekali. Kita bisa bayangkan mas, saya di daerah panas musim puasa seperti ini, mendekati Lebaran lagi kan. Nah ini kan ujian kan. Ya, ujian betul. Ini ya kita ya memang kita katakan bahwa ini udah mendekati Lebaran loh. Tapi kita nggak boleh putus ini. Bisa ada yang Lebaran di sana. Bisa jadi gitu ya, karena memang harus berlanjut terus kontinuitasnya dari program teman-teman yang ada di Mercy tentunya begitu ya. Kalau nanti pulang semua ya nanti di sana akan semakin banyak dokter yang kelelahan. Akhirnya juga mungkin dengan kelelahan itu nanti malah justru sakit sampai meninggal dunia juga begitu. Iya. Baik. Yang terakhir ini dokter, apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar semuanya tentang saat ini alhamdulillah tim medis Mercy Indonesia kembali tiba di jalur Gaza, Palestina. Alhamdulillah pekan ini begitu ya. Apa ini yang dipesankan untuk saudara kita semuanya? Monggo, dokter. Ada dua pesan kami Mas. Yang pertama adalah doakan tim kami ini, semoga mereka itu bisa melaksanakan tugas yang baik, selamat datang, selamat pulang, kemudian mereka sedang bermanfaat. Yang kedua, jangan lupa kita berdoakan juga pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, agar mereka itu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan cepat selesai peperangan ini. Dan yang ketiga, kita jangan lupa donasikan dana kita ini pada saudara-saudara kita ini, karena mereka sangat membutuhkan pada hari ini. Pada bulan suci ini Allah melimpah gandakan amal-amal kita, makanya kesempatan buat kita semua untuk bisa melakukan hal terbaik bagi saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih. Artinya memang khususnya masyarakat Indonesia ini untuk tidak lelah-lelah gitu ya, memberikan dukungan, karena ada sebagian yang barangkali sudahlah. Ini artinya harus terus begitu ya, memberikan dukungan pada masyarakat Palestina yang ada di sana, memberikan semangat. Terlebih ini alhamdulillah tim Mercy juga sudah bisa masuk, artinya kan bisa terus memberikan dukungan, infaknya dan sebagainya, donasinya begitu ya. Terima kasih ini dokter, waktunya, informasinya. Salam untuk rekan-rekan Mercy yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Gaza, dan diberikan semangat dan keistiqomahan begitu untuk selalu membantu saudara kita yang ada di Palestina. Selamat beraktivitas kembali ini dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini.
Mendengar di manapun Anda berada, Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy, ya, alhamdulillah saudara kita semuanya, tim medis Mercy Indonesia tiba di jalur Gaza, Palestina pekan ini, alhamdulillah. Dan ini tentu kita tidak boleh lelah untuk memberikan dukungan kepada warga masyarakat Palestina untuk selalu semangat menghadapi ujian ini, dan tentu peperangan ini juga akan segera selesai dan diberikan kemerdekaan untuk warga masyarakat Palestina. Dan tadi dikatakan, diinformasikan tadi, memang fenomenanya banyak saudara kita warga masyarakat Palestina yang meninggal, namun juga banyak yang lahir gitu ya, banyak yang lahir, dan mudah-mudahan ini memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita semuanya. Radio Persada FM.